Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, NIM F100220258. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang dasar observasi. Yang pertama itu ada dari daftar observasi itu ada definisi observasi. Apa definisi observasi itu? Definisi observasi itu ketika kita itu melakukan sebuah metode mengamati, melihat yang dilakukan secara sistematis dan prosedural. Selanjutnya itu ada komponen utama dalam observasi. Komponen utama dalam observasi itu ada 3, yaitu mengamati, mencatat, dan inferensis. Mengamati itu menggunakan jenis yang dapat dilakukan pada objek dan subjek secara spesifik. Kita mengamati dengan mata, kita melihat perilaku subjek. Selanjutnya setelah kita mengamati, selanjutnya kita mencatat perilaku apa saja yang sudah dilakukan oleh subjek. Setelah kita mencatat, selanjutnya kita inferensis atau kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan bahwasanya subjek seperti ini, dan seperti ini. Selanjutnya itu ada fungsi observasi. Fungsi observasi dalam penelitian itu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks tersebut, lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mendekati masalah secara induktif. Selanjutnya itu fungsi observasi dalam psikodiagnostik, yaitu ada keperluan awal asesmen, selanjutnya merancang, ada dasar rencana individual, selanjutnya membuat bahan untuk memberi laporan kepada orang tua, guru, atau wali, selanjutnya informasi status klien, dan mengetahui perkembangan individu di area tertentu. Oke, selanjutnya tadi sudah dasar, selanjutnya ada jenis observasi. Jenis-jenis observasi ini ada naturalistik, partisipan, dan eksperimen. Naturalistik itu setting ilmiah tanpa intervensi dan observasi. Tujuan utama dari naturalistik ini adalah mendeskripsikan perilaku sebagaimana terjadi dan menginvestigasi hubungan antara variabel yang ada. Yang selanjutnya itu ada partisipan. Partisipan itu observer atau seseorang itu terlibat aktif dan punya peran yang signifikan di situasi dan konteks tempat observasi. Selanjutnya itu ada eksperimen. Eksperimen itu seperti memanipulasi variabel bebas untuk menentukan efeknya pada perilaku, seperti memberikan stimulus dan intervensi terhadap kelompok tertentu agar dapat dilihat perubahan sebelum diberikan dan sesudah diberikan. Selanjutnya itu ada terstruktur. Terstruktur itu yaitu setting yang perencanaannya tertentu, bagaimana dilakukan, menyusun
program intervensi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada formal dan informal, itu tergantung kondisi. Kita menggunakan pada saat observasi itu kondisi formal atau informal. Selanjutnya itu ada kelompok. Kelompok ini subjek adalah kumpulan yang berada di suatu tempat. Tujuannya untuk memahami perilaku individu dan proses terbentuknya stimulus dan respon. Selanjutnya itu ada pemantauan. Pemantauan diri itu ketika kita melakukan observasi awal, kita memberikan skala 1 sampai 10. Oh, skalanya 6. Setelah kita melakukan observasi, kita berikan skala lagi. Skalanya berapa? Dari 1 sampai 10. Oh, skalanya sudah 9. Berarti ada peningkatan di situ. Selanjutnya tidak langsung. Tidak langsung itu seperti kita melakukan observasi, si klien ini melakukan perilaku tertentu. Perilaku tertentu dalam tanda kutip itu di video. Kita melakukan observasi lewat video apa yang dilakukan si klien tersebut. Oke. Yang sebelumnya tadi adalah prinsip yang sebelumnya tadi adalah dasar-dasar observasi. Selanjutnya kita ke prinsip observasi. Prinsip observasi ini fokusnya di perilaku individu maupun kelompok. Dan target dari perilaku itu ada 2. Over behavior itu perilaku tampak dan kasat mata seperti berjalan, makan, diskusi, dan belajar. Selanjutnya ada covert behavior, itu perilaku tidak tampak seperti berpikir, emosi, dan rasa kecewa. Selanjutnya dalam observasi, stimulus itu berperan penting dalam menentukan respon individu yang terwujud pada perilaku. Selanjutnya itu ada setting. Setting itu seperti ada faktor ruangan, sumber daya, posisi tata letak benda. Selanjutnya itu ada situasi. Situasi itu tergambar dari perilaku seorang di sekitar subjek, kondisi sosial, kondisi psikologisnya. Selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada kesadaran, kondisi fisik, kepribadian. Lalu kalau faktor eksternal itu ada situasi seperti ketersediaan alat, jumlah orang, cuaca, dan setting dalam penataan benda, tata ruangan, keamanan tempat, kehadiran observer di situ itu mengganggu atau tidak. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesalahan perekaman. Kesalahan perekaman itu ada penghilangan data subjek yang telah dilakukan, selanjutnya penambahan yang seharusnya tidak ada diada-adakan, dan perpindahan dengan tidak secara sistematis. Ya, kurang lebih begitu materi yang saya jelaskan tentang dasar observasi dan prinsip-prinsip observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.